Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel Apri Pras, ngelanjutin video tentang Microsoft Office Excel, dan kali ini saya bakal berbagi tentang 10 hal yang sering digunakan di Microsoft Excel. So, buat teman-teman yang ada punya tambahan, bisa komen di link komentar, ataupun nanti kalau ada tambahan lagi akan aku bikin part 2 dari video ini ya. Untuk yang pertama, ini sering banget digunakan, yaitu merge cell ya, yang digunakan untuk menghubungkan dua sel jadi satu atau lebih. Aku kasih contoh, misal ini ya, ini kan dua sel. Kita ke home, terus ini ada merge cell. Ngembaliinnya pencet merge cell lagi. Oke, ini bisa dilakukan dua sel atau lebih ya. Misal aku blok. Oke, seperti ini. Ini adalah yang sangat sering digunakan di merge cell. Yang kedua adalah merapikan sel. Merapikan sel itu untuk menambah atau membuat pendek sebuah ukuran kolom ataupun baris ya. Jadi kayak di sini ya. Misal ya, aku taruh ketik di sebelah sini misalkan gini. Kayak gini kan. Ini kan nabrak beberapa sel jadi satu ya, nabrak sel jadi satu. Oke, kita bisa klik dua kali di sini, dia akan otomatis menyesuaikan, atau bisa dengan menggeser. Oke, untuk menggeser ini perhatikan ya, kalau mouse diarahkan ke kolom D, dia akan nunjuk arah panah ke bawah. Untuk bisa digeser, kita pasangan di antara D dan E ataupun antara sel satu dan yang lain, dia akan membentuk arah panah kanan kiri gini gitu ya. Kita bisa geser seperti ini. Atau kalau lebih dari satu, kita bisa blok, terus kita tarik, dia akan sama ukurannya ya. Semua sel yang kita blok semua akan sama, menyesuaikan. Untuk mengatur sel seperti itu, untuk memperbesar kayak gini juga bisa ya, kayak ini ya. Sama saja caranya, sama saja untuk mendapatkan sel, yaitu baris ataupun kolom, sama aja seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu unhead. Sebenarnya kita harusnya head dulu ya. Ini saya nulisnya ketukar karena kalau nggak di head dia nggak bisa di unhead kan gitu kan. Oke, untuk headnya itu kita klik sel yang mau di head, misal F ya, terus klik kanan head, F akan menghilang, jadi setelah baris E langsung baris G. Kalau mau head lebih dari satu juga bisa kayak gini ya. Aduh, salah pencet sebentar ya. Head dia akan dari C ke G karena beberapa sel kita hilangkan. Untuk unhead kita blok antara sel yang hilang seperti itu. Misal aku ngehilangin tadi ya D, E, F, maka yang harus diblok C sama G. Atau lebih dari itu juga bisa. Pokoknya antara sel yang kita hidden. Klik kanan unhead, dia akan muncul kembali. Untuk delete dan unhead dan hide seperti itu ya. Itu udah 4 cara. Yang kelima adalah delete. Untuk ngedelete sel, mungkin sebagian, misal aku bikin from 1 2 3, ternyata yang head ini ketuker ya, head ini ketuker, bisa delete seperti ini. Terus yang atas aku ketik insert, terus aku ketik lagi yang tadi ya, head nomor 3, dan di sini adalah height. Oke, udah ada semua sekaligus ya. Jadi apa tadi ya, delete dan insert ya. Delete dan insert fungsinya kayak gitu. Misal menuker-nuker isi sel ataupun kolom seperti itu. Bisanya fungsinya kayak gitu. Mudah sekali, atau bisa pakai rumus, bukan rumus ya, tapi di cut ya, di cut terus replace. Jadi kayak marke cell aku cut, aku tuker di yang nomor ini ya, misal aja, terus insert cut cell, dia akan pindah ke bawah market cell. Oke, seperti itu tadi udah market cell, hide, unhide, delete, insert, terus mengatur tampilan ya. Untuk mengatur tampilan sendiri yang sering digunakan, biasanya kita untuk menghilangkan grid, sepertinya grid garis-garis ini, biasanya untuk memperjelas data aja, kita ke view, terus ini gridless bisa kita hilangin.
dan dia akan hilang. Oke, fungsinya kayak memfokuskan data yang kita gunakan. Untuk heading ini untuk memperluas ya, heading, formula bar yang sering digunakan seperti itu, atau pakai pack break. Pack break untuk menyalakan ini kita harus blok pack layout set print area. Jadi dia akan muncul. Jadi pack break itu kayak memunculkan sel mana yang udah siap di printing tanpa kita harus melihat print preview. Mungkin mudahnya kayak seperti itu ya untuk pack break. Terus sudah selesai yang mengatur tampilan. Yang ke-8 ya, ini tadi udah acak-acakan. Yang ke-8 itu adalah tabel. Untuk tabel ini sering juga dipakai. Kita ke home dan di sini ada menu tabel. Ini udah ada semua defaultnya, mau border bottom, top, left, right, no border untuk menghilangkan border, all border. Untuk custom biasanya yang sering dipakai itu di custom, karena setiap job atau tugas di pekerjaan, perusahaan, sekolah, organisasi, kadang kita harus menggunakan garis putus-putus seperti ini, garis tebal untuk mempertegas dan sebagainya. Kita pakai di custom untuk menambahkan atau mengalih, tinggal pencet ini ya, bisa kelihatan kan. Oke, seperti itu teman-teman bisa praktekin sendiri, bisa coba sendiri seperti ini untuk ngebuat tabelnya. Kurang lebih seperti itu tabelnya. Terus yang ke-9, mengatur ukuran kolom. Untuk mutar kolom seperti ini kan kita nggak bisa nyesuaiin semuanya ya, sesuai ukuran. Bisa tadi ya, ini hampir sama kayak geser ke kanan, geser ke kiri, kita blok semua ukuran sama. Untuk menyamaratakan semua ya, untuk menyamaratakan semua kita blok. Misal dari A, klik kanan, column width, ukurannya ini bisa sesuaikan ya, kita coba-coba aja karena setiap job atau sub cell kita perlu keterangan masing-masing ya, atau ukuran yang ya disesuaikan lah, kurang lebih kayak gitu. Aku anggap 14. Nah, dia lebarnya segini, ini 14. Kalemnya aku anggap kecil aja ya, 8. Ukuran seperti, oh males masih gede, kita kecilin lagi enggak apa-apa, kita ukuran 5. Seperti itu untuk mengukur ukuran kolom. Untuk merapikan tadi sama ya, kita blokkan, ini udah acak-acakan ya, selnya udah acak-acakan, kita blok aja selnya, klik 2 kali di sembarang yang kita blok, dia akan otomatis menyesuaikan. Untuk ukuran baris sama seperti ukuran kolom ya, tapi satuannya beda. Jadi kalau tadi kita 5 di kolom udah gede ya, kita untuk baris itu harus gede, misal 14 itu kecil ya di baris ya. Apalagi kalau kita setting seperti tadi kan, setting 5 itu kecil banget kalau di baris. Jadi kalau baris itu kita harus settingannya itu angkanya besar ya, jadi kayak 18 misal, seperti itu ya, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman semua. Oke, untuk ini yang nggak bisa dirapikan karena terdiri dari beberapa sel, kita harus rapikan manual ya. Oke, malah tambah kecil. Oke, seperti itu. Mungkin sekian 10 cara yang sering digunakan di Microsoft Excel. Jika ada kurangnya silahkan komentar di link komentar. Mungkin kalau ada hal baru akan saya buat part selanjutnya ya. Aku bagi 10 agar mudah dipahami juga. Mungkin sekian, bantu like and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian nggak suka bisa dislike dan kasih kritikan, masukan kalian di link komentar. Makasih yang udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.